Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Kakak berharap kabar kalian baik semua ya. Nah, kenalin sekarang adik-adik akan belajar dengan kakak. Nama kakak Mila Sari. Di sini kakak ada tugas dari kampus kakak untuk belajar bareng dengan kalian. Salam kenal ya adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, tema pada hari ini kita akan belajar tentang mari belajar hadis tentang sholat berjamaah. Oke, bisa kita mulai ya. Adapun tujuan kita belajar hadis tentang sholat berjamaah ini, yaitu yang pertama agar kita dapat menunjukkan perilaku meyakini sholat berjamaah itu lebih utama daripada kita sholat sendirian. Kemudian yang kedua tujuannya agar kita membiasakan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga agar kita dapat menghafal serta menerjemahkan hadis tentang sholat berjamaah ini. Dan yang terakhir kita dapat atau kalian juga bisa menjelaskan apa isi kandungan dari hadis tentang sholat berjamaah ini. Kakak berharap setelah kita belajar materi tentang hadis sholat berjamaah ini, kalian dapat membiasakan diri dalam melaksanakan sholat berjamaah ini. Kemudian kalian dapat menghafal. Selain menghafal, kalian juga dapat menerjemahkan hadis tentang sholat berjamaah ini. Kemudian setelah menghafal, kemudian menerjemahkan, kalian juga dapat menjelaskan apa-apa saja yang termasuk. Nah, sekarang kita lanjut ya kepada lafal hadis tentang sholat berjamaah. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, coba kakak mau tanya, apa yang kalian tahu tentang sholat berjamaah? Apa itu sholat berjamaah? Kemudian, bagaimana pendapat kalian nih tentang sholat berjamaah bersama keluarga? Karena saat pandemi ini mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin sholat berjamaahnya di rumah bersama keluarga, dan mungkin ada juga ya yang beberapa mungkin ikut sholat berjamaah di masjid. Nah, adapun lafal hadis tentang sholat berjamaah ini, Ibu akan bacakan ya. Sholatul jama'atu afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang mana artinya sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dari sholat sendiri. Nah, ini hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tata cara sholat berjamaah. Coba adik-adik lihat ya poster yang kakak share ini, yang kakak tunjukkan ini. Nah, ini dia posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Coba diperhatikan satu-satu ya. Di sini kita bisa lihat mana yang benar dan mana yang salah. Oke, di pojok yang terakhir itu posisi kaki yang salah ya. Nah, yang benar itu kakinya dirapatkan. Nah, sambil kalian memperhatikan poster ini, kakak akan menjelaskan ulang tentang apa sih itu sholat berjamaah gitu ya. Nah, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh banyak orang dan secara bersama-sama. Sholat berjamaah dapat dilakukan paling sedikit oleh dua orang ya. Dan dua orang yang dimaksud itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan laki-laki. Jadi dua orang itu bisa dua-duanya laki-laki, atau yang dua orang tadi itu bisa laki-laki dan perempuan, berarti yang menjadi imam nanti yang laki-laki ya. Dan atau nih yang ketiga, dua orang tapi dua-duanya perempuan, maka yang menjadi imam itu salah satu dari perempuan ini.
Kemudian sholat berjamaah ini terdiri dari imam dan juga makmum. Yang berdiri di depan yaitu dia disebut dengan imam, dan yang berdiri di belakang disebut dengan makmum. Nah, jika makmumnya laki-laki semua atau laki-laki dan perempuan, maka imamnya itu harus laki-laki. Namun, jika makmumnya perempuan semua, maka imamnya itu boleh laki-laki dan juga boleh perempuan. Nah, maksudnya di sini coba kakak ulang ya biar lebih gampang, lebih kompleks. Jadi ketika ada di sebuah masjid terdapat 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, maka yang menjadi imam adalah salah satu dari 7 orang tersebut. Nah, dan yang perempuan itu menjadi makmum. Kemudian jika ada di suatu masjid ada 10 orang tetapi semuanya perempuan, maka yang menjadi imam salah satu dari 10 orang tersebut. Nah, kemudian sholat berjamaah ini sangat dianjurkan karena hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yang maksudnya itu seperti sangat seperti di atas tadi, sangat dianjurkan oleh Rasul. Nah, pada hadis yang tadi Ibu bacakan, Rasulullah itu sangat menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat itu secara berjamaah. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Nabi sangat menyarankan untuk kita melaksanakan sholatnya itu secara berjamaah. Nah, keutamaan dari sholat berjamaah ini yaitu kita mendapatkan 27 kali lipat melebihi keutamaan dari sholat sendiri. Seperti itu ya. Nah, mungkin penjelasan Ibu sampai sini. Ibu akan memberikan beberapa tugas dan meminta kalian untuk menghafal. Nah, setelah pembahasan kita tadi selesai tentang hadis sholat berjamaah, Ibu akan memberi beberapa tugas. Insya Allah akan memudahkan kalian juga nanti. Yang pertama itu, Ibu meminta kalian untuk membaca hadis tentang sholat berjamaah ini beserta artinya. Nah, kalau bisa membacanya jangan hanya sekali ya, membacanya berulang-ulang agar lebih gampang dalam mengingat atau menghafalnya. Kemudian setelah kalian baca, kalian tulis hadis sholat berjamaah ini dan juga artinya. Kemudian sambil menulisnya dibaca, kemudian dihafalkan hadis tentang sholat berjamaah ini beserta artinya ya. Nanti menghafalnya kalian bisa bagi menjadi 3 bagian. Misalnya bagian pertama sholatul jama'ati afdolu min sholatil fardhi. Kalian ulang dulu sampai 5 kali atau sampai 6 kali. Kemudian dilanjut dengan bagian yang kedua. Yang selanjutnya bisa beli wa isyri nada roja. Nah, itu diulang sampai 5 kali juga. Dan yang terakhir yang riwayahnya tuh rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, setelah kalian hafal, nanti dihafal artinya juga ya. Nah, yang terakhir, setelah kalian hafal, kalian baca juga buku-bukunya, buku Al-Quran hadisnya, agar kita bisa mengetahui faedah atau kandungan dari hadis tentang sholat jamaah ini. Mungkin sekian dari itu yang dapat kakak sampaikan. Lebih kurangnya kakak mohon maaf. Ayo kita akhiri pembelajaran kita sama-sama dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.